Assalamualaikum, hai everybody, sobat YouTube dimanapun anda berada. Membuat konten video yang cepat FYP di TikTok itu ternyata tidaklah mudah ya, karena antara algoritma TikTok, Instagram, dan YouTube sangatlah berbeda. Di Instagram, semua konten anda akan muncul di halaman orang-orang yang memfollow anda. Demikian halnya di YouTube. Ketika penonton pernah mengklik video anda, selanjutnya video anda yang lain akan direkomendasikan ke beranda tonton mereka. Berbeda kalau kita buka TikTok, di awal halaman itu hanya akan muncul video-video yang direkomendasikan oleh TikTok yang menurut TikTok itu bagus untuk anda tonton. So, bagi anda yang masih punya sedikit followers, ternyata video anda masih berpeluang besar bisa FYP atau muncul di halaman TikTok ya. Lantas pertanyaannya, seperti apa sih caranya agar konten video TikTok kita bisa dianggap bagus oleh pihak TikTok dan bisa FYP serta bisa muncul di halaman tonton banyak orang? Memang tidak mudah untuk membuat konten video TikTok menjadi FYP, namun tidak selalu sulit jika anda tahu ilmunya. Dan di sini ada beberapa tips yang wajib anda pahami dan anda terapkan di setiap konten video anda. Saya akan rangkum menjadi 12 tips agar video TikTok cepat FYP. Seperti apa caranya? Simak terus videonya sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong, agar anda auto paham dan bisa menerapkannya. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Oke, kita langsung aja check this out. Untuk membuat konten video TikTok menjadi FYP, di sini ada 12 tips yang berhasil saya rangkum dan akan saya bagikan ya. Yang pertama adalah buat highlight penting dan terbaik di 3 detik pertama. Secara to the point, singkat, padat, dan jelas. Anda harus bisa menarik perhatian dan minat penonton di 3 detik pertama. Buatlah video anda semenarik mungkin di awal atau 3 detik pertama, karena memang algoritma TikTok seperti itu ya. Jika di awal opening video anda mempunyai power dan menarik minat penonton untuk terus melihat video anda, maka penonton akan terus bertahan untuk tetap melihat video anda sampai selesai. Kemudian untuk tips yang kedua adalah manfaatkan setiap detik dengan baik. Jadi jika 3 detik pertama sudah dianggap oke, anda harus memanfaatkan dan memperhatikan 4 detik berikutnya dengan baik, simple, dan tidak bertele-tele. Karena TikTok tergolong dalam video pendek, jangan biarkan setiap detik menjadi sesuatu yang tidak menarik, mubazir, dan membosankan. Berbeda halnya YouTube yang biasanya disukai oleh penonton yang menyukai karakter sesuatu yang detail dan penjelasan yang lebih kompleks. Dan video YouTube yang semakin panjang durasinya akan semakin banyak pendapatan AdSense-nya. Sedangkan di TikTok, video dengan durasi panjang tidak menjamin FYP jika isinya membosankan dan tidak menarik. Oke, selanjutnya untuk tips yang ketiga yaitu tema dan niche. Fokuskan diri pada tema atau niche tertentu agar konten anda lebih konsisten dan relevan. Pilih tema yang sesuai dengan minat target audiens anda, dan anda harus pintar-pintar memilih tema yang sesuai dengan bakat dan minat anda, dan anda mampu menguasai materi yang ingin anda sampaikan ya. Karena tema dan niche yang berbeda-beda atau konten campur-campur, akan sangat sulit bagi TikTok untuk men-trigger ataupun membooster konten-konten anda ya. Dengan satu tema dan niche yang lebih konsisten dan relevan, akan memudahkan TikTok untuk men-trigger konten TikTok anda ya, dan konten anda akan lebih berkarakter dan mempunyai ciri khas tersendiri. Oke, selanjutnya untuk tips yang keempat adalah judul dan deskripsi. Anda harus pintar menggunakan judul dan deskripsi yang menarik dan relevan untuk video anda. Judul yang relevan dan nyambung dengan maksud dan tujuan video anda akan sangat menarik dan membuat orang lebih betah berlama-lama untuk menontonnya, serta mengajak penonton untuk segera mengklik video anda. Sepanjang judul itu tidak scam, tidak menipu, dan sesuai dengan isi video anda. Oke, selanjutnya di tips yang kelima yaitu hashtag. Anda bisa gunakan hashtag yang relevan dan populer untuk membantu orang menemukan konten anda, tetapi hindari penggunaan hashtag yang tidak relevan atau berlebihan. Terkadang kita secara random membuat hashtag yang tidak nyambung dengan tema dan judul video serta tujuan dari video itu sendiri, dan inilah yang akan menyulitkan sistem TikTok untuk men-trigger konten video anda. Dengan memilih hashtag yang populer dan relevan, tentunya akan sangat membantu video anda untuk bisa ditemukan oleh penonton dan mendapatkan rekomendasi dari TikTok ya. Untuk cara membuat hashtag sudah pernah saya share di video sebelumnya, anda bisa lihat atau anda bisa klik link videonya di kolom deskripsi ya. Oke, selanjutnya untuk tips yang keenam yaitu kolaborasi. Anda
Anda bisa mencoba untuk collab dengan pembuat konten lain yang lebih banyak followersnya. Kolaborasi dapat membantu Anda mendapatkan lebih banyak exposure ya. Kolaborasi juga bisa mengalihkan followers dari pembuat konten lain yang lebih populer untuk beralih ke konten Anda, dan Anda bisa mendapatkan banyak manfaat dari pembuat konten yang lebih populer karena ketertarikan followersnya ketika melihat konten video Anda. Anda bisa mencobanya untuk collab dengan pembuat konten lain yang banyak followersnya ya. Kemudian tips selanjutnya yaitu konsistensi. Jadilah konsisten dalam mengunggah konten. Upayakan untuk memposting secara teratur agar audiens Anda tahu kapan harap menunggu konten baru dari Anda. Dengan Anda mengupload video secara konsisten, secara terus-menerus dan terjadwal, maka para penonton setia Anda akan selalu menunggu dan mereka akan merasa terupdate serta terbantu dengan beberapa konten video Anda yang saling berkaitan, memberikan banyak solusi dan manfaat serta keuntungan bagi para audiens. Kemudian tips yang selanjutnya yaitu interaksi. Anda seharusnya bisa berinteraksi dengan komentar dan pesan dari pengikut Anda. Kalau di Instagram seperti engagement ya, jadi Anda harus bisa membangun komunikasi dua arah dengan para penonton, dan Anda harus bisa memberi apresiasi pada mereka yang memberikan dukungan, serta Anda bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Terlebih jika ada penonton yang request untuk membuat video atau konten yang lain sesuai dengan keinginan mereka, sebisa mungkin Anda harus menuruti permintaan mereka selagi video itu bermanfaat dan berpotensi bisa ditonton banyak orang ya. Tips selanjutnya yaitu tantangan atau challenge. Anda bisa mengikuti tantangan atau challenge yang sedang tren di TikTok ya, atau Anda bisa menciptakan tantangan Anda sendiri yang dapat melibatkan orang untuk berpartisipasi. Semisal challenge tentang kuis, tebak-tebakan atau yang lainnya yang membuat penonton Anda penasaran untuk segera mengklik video Anda dan menontonnya sampai habis. Dan pastikan Anda membuat tantangan atau challenge yang menghibur, mempunyai edukasi dan manfaat untuk para penonton. Oke, tips selanjutnya yaitu share atau bagikan konten. Anda bisa membagikan video Anda di sosial media lain atau ajak teman-teman Anda untuk berbagi video tersebut untuk meningkatkan exposure ya. Semisal Anda barusan upload video di TikTok dan Anda bisa membagikannya di platform yang lain, semisal Facebook, Instagram, YouTube dan lain-lainnya, ataupun Anda bisa mencantumkan link di deskripsi platform yang lain, atau bisa juga Anda mengajak mereka untuk mengklik atau memfollow akun TikTok Anda di platform yang lain secara lisan ya. Jadi dengan demikian peluang untuk konten Anda akan lebih besar ditonton oleh banyak audiens Anda di platform yang lain. Kemudian tips yang selanjutnya yaitu ikuti trennya. Ikuti tren yang sedang populer di TikTok menjadi salah satu cara agar Anda tetap eksis dan konsisten dalam mengeksplorasi dan berimprovisasi di TikTok ya. Tetapi jangan lupakan keaslian Anda sendiri dalam membuat konten. Anda bisa membuat tren yang sedang populer di TikTok sesuai dengan versi Anda, atau Anda bisa mengimprovisasi menjadi sesuatu yang lebih spesial dan tentunya bisa menjadi pembeda serta punya nilai lebih ya. Dan tips yang terakhir untuk kemajuan dan perkembangan konten video TikTok Anda bisa mempelajari analitik. Anda bisa menggunakan fitur analitik di akun TikTok Anda untuk memahami kinerja video Anda dan pelajari jenis konten mana yang paling berhasil. Jika di antara konten Anda ada yang paling menonjol dan dianggap FYP, maka itu bisa dijadikan referensi ataupun patokan agar Anda menggunakan konten yang serupa ya. Harap diingat bahwa membangun basis pengikut di TikTok memerlukan waktu dan dedikasi serta proses yang tidak cepat ya. Jangan mudah menyerah dan teruslah berusaha untuk mengembangkan konten Anda dan menjangkau lebih banyak orang. Semoga tetap terus semangat dalam meraih keberhasilan demi satu tujuan, yaitu mencari cuan di TikTok. Demikian tadi 12 tips agar video TikTok Anda menjadi FYP, mendapat rekomendasi sehingga muncul di halaman tonton banyak orang ya. Semoga bermanfaat dan bisa Anda terapkan. Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi agar Anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini. Like jika Anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.